Kita angkat satu pujian nih sebelum PA. Sekali lagi, lebih dari segalanya. Nanti Pak Ridwan berdoa untuk lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Bapa yang baik, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur kepada Engkau di sore hari ini atas segala rahmat, anugerah, kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Bapa yang baik, terima kasih sebelum kami mulai PA kami Tuhan di siang ini. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami terus belajar dan belajar kepada-Mu, supaya jiwa kami dapat Tuhan terus dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita PA dari Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 25. Nanti kita baca berganti-gantian, dari saya, Deborah, terus ke kanan melingkar. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 25. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan ibu-ibunya dan saudara dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ayat 13. Ketika
hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 15. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ada pedagang-pedagang merpati yang berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ayat 24 saya baca, nanti kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Kita baca sama-sama ayat terakhir. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, kita akan bahas mungkin per 3 ayat atau 4 ayat seperti yang kemarin ya. Jadi kita melihat ayat 12, 13, 14, nanti kita sambil bertanya jawab dan sambil juga mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan, monggo. Saya baca 12, 13, 14. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Jadi baru saja Yesus, kalau kita baca di ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya, baru saja mereka ada satu peristiwa penting tentang perkawinan di Kana. Nah, setelah selesai itu mereka pergi ke Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang begitu kota perdagangan, kota yang subur, kota perdagangan, dan kota yang luar biasa, bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Masuklah ayat ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus ayat 14 ini semakin mendekati. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, sampai di sini dulu. Kita melihat bahwa latar belakang ini memang latar belakang Yesus ingin menyucikan bait Allah. Kalau kita lihat judulnya. Nah, Yesus ingin menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, kalau di situ kita lihat ayat 14 ya. Nanti sebentar kita bertanya jawab. Dalam bait suci didapatinya ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar uang juga duduk di situ. Nah, saya ingin sekali kita sama-sama mengerti. Ternyata memang ini ada beberapa berapa orang-orang yang punya uang, mereka menyumbangkan lembu. Di bawahnya lagi itu mereka akan menyumbangkan kambing domba. Lembu sama kambing lebih mahal mana? Lebih mahal lembu. Nah, yang lebih nggak punya duit sedikit itu merpati, ya kan? Terus
ayat berikutnya lagi, nah ini yang paling penting nih, nanti kita akan bahas. Penukar-penukar uang duduk di situ. Untuk apa penukar uang? Sedangkan mereka ini semua kalau mempersembahkan kan mempersembahkan korban, ya kan? Tetapi kenapa ada juga money changer di sini? Ada tukar uang dari uang apa? Dari uang biasa ke uang Yahudi. Nanti kita lihat nih, di sini sungguh luar biasa kenapa Yesus sampai marah begitu marahnya, mengobrak-abrik karena berbagai macam hal ini. Nah, sampai di sini dulu cukup jelas atau ada pertanyaan? Bapak Ibu Saudara, santai aja ya. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira apa yang mau ditanyain di sini nih? Sampai di sini dulu. Apa cukup jelas? Atau bagaimana? Memang tujuannya Yesus ingin menyucikan bait Allah nih, ceritaannya ya kalau kita ngelihat. Gimana kira-kira? Cukup? Nah, ada yang mau tanya? Yang sebelum di, ayat yang ke-12 sebenarnya kenapa nih historinya Yesus lagi di Kapernaum, lagi ngapain dan siapa saudara-saudaranya Yesus? Oh, kalau udah itu aja. Ya, saudara-saudaranya Yesus sebenarnya bukan full bukan full saudara-saudara yang sebenarnya di sini ya. Kalau kita ngelihat di sini memang ada historical yang sangat jelas. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini, sesudah itu Yesus berangkat ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, sebenarnya di sini bukan saudara-saudaranya yang saudara kandung nih. Kalau kita melihat di sini, memang nggak dijelaskan di sini susahnya Alkitab tuh di situ. Kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak jelas, ya kan? Nah, terus anak-anak dari Yusuf dan Maria. Nah, anak-anak dari Yusuf dan Maria. Nah, terus ini juga didukung sebenarnya apakah ini anak-anak dari Yusuf dan Maria sebelum pernikahan Yusuf dengan Maria atau sesudah pernikahan Yusuf dengan Maria. Nah, ini sebenarnya sih nggak terlalu, konteks ini nggak terlalu penting-penting banget. Nah, mereka ke Kapernaum memang setelah acara selesai dari perkawinan di mana, di Kana. Itu sih yang paling penting. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Itu aja. Jadi ini sebenarnya anak-anaknya, saudara-saudaranya ada beberapa pandangan. Ada anak-anak dari Yusuf dan Maria atau saudara-saudara sepupu Yesus. Tetapi itu memang nggak kontekstual juga sih, nggak terlalu urgent dan nggak terlalu penting. Tetapi yang paling penting nanti ayat-ayat yang ke-13, 14, 15 nih akan kita bahas secara untuk mempersingkat waktu gitu. Gitu Jo. Udah jelas? Nah, masuklah kita ya ayat yang paling pentingnya nih. Ayat 14 terus ayat 15, ayat 16. Sekalian kita baca ya. Nanti ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, nah ini nanti kita akan jelaskan, ia berkata, ambil semuanya dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, sebenarnya di bait suci itu ada tiga hal. Mungkin semua udah tahu ya. Ada pelataran, ada ruang suci, ruang kudus, satu lagi ruang maha suci. Nah, ruang maha suci itu nggak boleh dimasukin sama siapapun kecuali imam. Nah, yang tengah-tengah masih boleh juga dimasukin imam plus mungkin imam-imam kecil. Nah, yang jadi masalah kenapa Yesus marah adalah di pelataran. Di pelataran itu mereka jualan kambing, domba, merpati di pelataran.
Kenapa Yesus marah? Karena di pelataran itu sebenarnya untuk tempat beribadah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang belum, orang-orang di luar Yahudi ingin beribadah, ingin mengenal Tuhan, mereka beribadah di sana. Oleh karena itu Yesus marah. Marahnya itu karena satu-satunya tempat yang sebenarnya dipakai untuk beribadah seperti di kita lah ya. Mungkin kalau gerejanya lebih besar sedikit ke depanan. Nah, di ujungnya, di pojoknya yang biasanya kalau mereka memang dibagi sih ya, dulu ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi agak di belakang. Nah, kalau itu tempat itu dipakai, berarti kan orang-orang non-Yahudi nggak bisa beribadah. Ya apa ya? Nggak bisa beribadah. Nah, itulah Yesus marah. Marahnya yang kedua, ketegasan Yesus marah menunggang balikan, ada dua lagi nih. Yang pertama, kalau mereka bawa hewan dari luar, mereka harus dicap. Hewan-hewan itu harus dicap, ceplot, dicap pantatnya atau dicap punggungnya ya. Nah, itu kurang lebih mungkin harus bayar sekitar harganya itu ya mungkin bisa 200% sampai 300% dari lembu. Ngapain beli dari luar dicap di situ ya, harganya lebih mahal. Nah, dengan beli di situ tetap harganya lebih mahal dari luar mungkin 2 kali 3 kali. Jadi ujung-ujungnya jualan. Jadi mereka ini pada jualan. Dan yang paling konyol, merpati. Merpati menurut ulasannya itu merpati dijual 20 kali. Burung-burung darah kayak kita harganya jadi 20 kali. Kalau harga merpatinya 20.000, rata-rata merpati mungkin 20.000 sampai 50.000. Nah, dijual berarti berapa tuh? Kalau dikali 20, 20.000 dikali 20 berapa? 4 juta apa 400.000 ya? 400.000, bayangin nggak? Gimana Yesus nggak mau marah di sana, ya kan, sampai akhirnya kepada pedagang. Bahkan makanya ini dibedain nih kalau Bapak Ibu Saudara melihat ya, di dalam bait suci kan didapati ada lembu, kambing, domba, merpati dan penukar-penukar uang di situ. Nah, ya. Nah, itu satu. Terus kenapa mereka dipisahin? Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dipisahin sama dua ini, sama lembu, lembu, kambing dipisahin sama merpati. Terus satu lagi yang paling konyol adalah apa tuh namanya? Penukar uang. Nah, ini begini konyol. Kan kita nih kalau di kita misalnya kita bawa duit 100.000. Nah, ternyata dia nggak boleh pakai uang 100.000. Harus ditukar. Jadi kalau duitnya 100.000 ditukar. Jadi kalau kita berapa ya yang kecil, 20 ribuan kan, 20.000 ada 5. Nah, udah ditukar 20.000, itu konyolnya lagi, itu makanya ada penukar-penukar uang di situ. Dan dia nggak boleh pakai mata uang itu. Misalnya kita pakai mata uang, udah tahu di Indonesia kan pakai mata uang Indonesia. Dia harus pakai mata uang Yahudi. Nah, di situ memang tidak selalu. Jadi kalau dia pakai mata uang Yahudi langsung juga nggak boleh. Dia mesti nukerin dari uang yang besar ke uang yang kecil. Juga harus dikonversi. Dan itu setiap kali nuker nilainya berkurang. Kayak kita lah nukerin uang 100.000, yang 20 ribuannya itu kita mungkin cuma dikasih berapa? 4 lah gitu ya. 4 dipotong 20.000 udah hilang. Nah, 20.000 yang mau ditukar dulu ke mata uang Yahudi. Kan konyolnya minta ampun. Ditukar mata uang Yahudi baru boleh beli apa namanya? Domba, kambing, merpati. Makanya dia marah banget sama yang penukar-penukar uang ini, dikebalikin sama Yesus, nggak main-main, karena itu sudah keterlaluan. Untungnya bukan udah 5, 10%, 20%, udah ratusan persen, udah dipotong, terus dia tuker lagi, dipotong lagi. Makanya itu bahkan Yesus langsung yang khusus yang uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Nah, kadang-kadang kita berpikir nih. Kadang-kadang kita berpikir mungkin orang tua terhadap anak, kadang-kadang gembala terhadap jemaat, atau kadang-kadang mungkin kita terhadap orang lain yang kita nasehatin. Kadang-kadang kan orang berpikir, kenapa sih perlu marah? Ternyata memang nggak boleh main sembarangan aja marah. Tetapi ketika ini Yesus benar-benar marah pada hal-hal yang prinsip. Kalau sudah prinsip sekali, kita boleh marah, kita boleh melakukan seperti Yesus, tetapi juga mesti penuh dengan hikmat ya. Seperti ini udah keterlaluan sekali. Nah, sehingga saat itu kasih itu bukan hanya kita mengasihi manusia, kita hanya merangkul manusia, tapi kasih itu harus tegas dan kasih itu
disiplin. Itu yang Yesus mau sebenarnya tekanin di sini. Kasih itu kita mengasihi, tapi kasih itu harus tegas, seperti seorang ibu, seorang anak terhadap seorang ibu, ya kan? Kalau ibu atau bapaknya nggak tegas terhadap anaknya, nah anaknya mau kemana gitu loh? Anaknya mau digiring kemana? Oke, ini boleh, itu boleh, ya kan? Makan Kentucky sehari 5 kali boleh. Pacaran sama siapa aja boleh. Ini boleh, semua boleh, kasih semua boleh. Nah, itu kan bukan kasih yang berupa cemeti dan cambuk, tapi kasih yang kebablasan. Nah, Tuhan mau kita punya kasih terhadap sesama manusia, tapi Dia mau agar kita mengasihi juga dengan ketegasan dan disiplin. Tanpa ketegasan dan disiplin, maka kasih itu akan seperti apa? Tahu sendirilah ya, kasih itu akan membuat kita semua menjadi melihat, oh orang tua saya mengasihi, oh ini mengasihi, oh saya santai saja, saya nggak ini. No. Kasih itu tegas dan disiplin, kasih itu mengandung cemeti dan cambuk untuk kita semua. Nah, ini yang Yesus lakukan pas pada saat Dia menyucikan bait Allah. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya? Saya bertanya, Pak. Ini kan Yesus marah nih. Bolehkah orang tua marah kepada anaknya? Kalau kadang-kadang kan, kalau anak-anak ini marah-marah dulu katanya. Itu yang menjadi jawaban saya, Pak. Atau kita dalam arti, bolehkah kita marah? Yang kedua, tadi kita marah tegas, nggak didengar, Pak. Lalu kita cubit atau kita pukul pantatnya, boleh nggak tuh, Pak? Udah kelewatan batas tadi yang pertama kan? Nah, kita marah tegas nih, nggak didengar. Yang kedua kita marah, lalu kita pukul, tapi pukulnya dagingnya aja, Pak. Itu aja katanya. Iya, ya harusnya latar belakangnya adalah ketika kita marah, kita tahu apa yang kita marahin dan apa yang sebenarnya bukan marah kita untuk ketidakbaikan, tapi marah kita untuk kebaikan. Nah, kebaikan ini ya memang harus back to Alkitab, berdasarkan Alkitab. Kalau ternyata memang anaknya itu udah dikasih tahu melanggar, nah itu melanggarnya seperti apa mungkin mesti juga kita olah. Nah, ketika dia memang benar-benar sudah melanggar prinsip-prinsip kebenaran, tidak mau dengar, dikasih tahu juga seperti ini, seperti itu. Yesus juga sama, dia punya kasih, tapi kasih yang disiplin dan tegas. Jadi ketika kita memukul, karena kan dibilang, kalau orang yang kukasihi, engkau akan ku tegur. Kalau ditegur nggak bisa ya mau nggak mau mesti dihajar memang. Nah, itu memang menjadi prinsip kekristenan yang tidak kebablasan. Karena itu akan membuat anak itu nanti ketika dia dewasa, ketika dia besar, itu dia akan punya pagar-pagar. Oh iya, ini nggak boleh ya. Nah, itu yang sering kali, karena gini contoh, sekali waktu ada seorang tua nih, misalnya suami istri, bapaknya gitu begitu sayang sama anaknya, sayang sekali, sampai dia nyolong, dia nonjok orang, dianggap anak itu selalu benar, disupport. Support terus. Sampai suatu saat ini anak bunuh bukan orang tuanya, bunuh orang. Ditangkaplah dia mau dihukum mati lah. Itu anak bilang, dia bilang gini, aduh, saya ini seumur hidup belum pernah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Boleh nggak saya dilepasin sebentar? Mau ngapain? Kata penjaga-penjaganya, mau ngapain? Saya mau meluk ibu saya, kata. Dia lepas kan, dia peluk ibunya. Tahu nggak apa yang terjadi, Pak? Ibu ini bukan bapak ya. Dia bawa pisau, udah siapin, dia bunuh ibunya. Terus dia bilang, seumur hidup saya menyesal karena ibu saya tidak pernah memberitahu saya tentang kebenaran. Apa yang salah, apa yang benar, semuanya benar gitu. Jadi apa yang dilakukan semua benar. Nah, dengan adanya tadi ditegur, dipukul, ya kan, dengan kasih, ya itu benar, 100% benar. Apabila memang anak itu melakukan sesuatu kesalahan yang di luar batas.
pasti kita tegur, kita hukum, kita ya kalau bisa ya kita diskusiin, dan kalau bisa ya buka ruang diskusi, kita ngobrol, oh ya ini salahnya seperti ini. Kalau sudah dikasih tahu berkali-kali terulang-ulang seperti itu, ya mau nggak mau ditegur. Sebenarnya Yesus ini sebenarnya ya kalau kita baca lagi sebelumnya, Yesus sudah memberikan peringatan, cuman saya agak lupa ayatnya di mana. Beberapa kali dia memberikan peringatan tentang bait suci. Dia bilang jangan berdagang, bukan jangan berdagang ya, dia bilang jangan melakukan aktivitas di luar kerohanian di dalam bait suci. Dia udah tegur, terakhir dia udah nggak pakai tegur lagi, dia datang, ya kan, Yesus udah nggak pakai ngomong ABC lagi, dia terbalikin aja itu semua. Dia marah, terus terang dia marah. Nah, banyak orang Kristen bilang, kok Yesus marah-marah ya? Waduh, nggak boleh dong, Yesus penuh kasih. Kasih iya, tapi kasihnya itu adalah kasih yang berupa cemeti dan cambuk. Kasih juga bukan hanya merangkul semua, tapi juga kasih harus disiplin, harus tegas. Seperti kemarin kan saya bilang, kita boleh mengasihi orang waktu di YouTube itu, tetapi hati-hati, jangan sampai orang yang salah juga kita doain gitu kan. Seperti kemarin kan, salah tetap aja doain orang, nggak boleh. Justru dengan begitu kasihan Pak, Bu, kasihan sekali. Orang itu jadi nggak ngerti gitu. Oh dia, oke gue bener berarti, padahal dia salah. Harusnya kan kita ngerti ya kalau salah, kalau bener gitu. Nah itu jawabannya. Kan kalau kata orang anak gadis itu udah nggak boleh dipukulin lagi kan Pak. Terus kalau misalnya anak ini melakukan kesalahan, haruskah dipukul atau cuma dikasih tahu aja? Ya, kesalahan yang seperti apa dulu gitu. Kesalahan yang fatal, frontal. Ya, ada orang yang kesalahannya fatal. Nah, fatal itu fatal error ya, seperti misalnya dia melakukan segala sesuatu di luar batas kesopanan. Satu, ya, terus mungkin dia melakukan segala sesuatu yang membuat keluarga malu. Ya, kita nggak tahu apa banyak lah ya. Nah itu ya memang harus ditegur ya, bahkan mungkin bisa ditegur dan dipukul. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah tergantung jenis kesalahannya gitu ya. Kalau nggak setiap kali harus dipukul juga gitu, tetapi mendidik itu sesuatu hal yang penting, tetapi juga penuh dengan kasih ya, bolak-balik begitu terus. Tidak semua kesalahan harus dipanis dengan pukulan, bisa didiskusikan, bisa diomelin. Nah, kecuali udah dikasih tahu berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Tetapi ya harusnya kita juga sebagai baik orang tua maupun orang di luar ya, kita harus lebih bijaksana. Yesus juga nggak setiap kali ya, hanya sekali ini saja dia benar-benar marah, benar-benar kesel, akhirnya dia membalikkan penukar uang ya. Ini Pak, kalau menurut saya orang-orang Yahudi, orang-orang yang keras kepala dan mereka orang yang berdoa. Mengapa Yesus keras? Seperti kita kepada anak. Yesus tujuannya itu dia tahu orang-orang bahwa Yesus itu lemah lembut Pak. Contoh seperti saya kepada anak saya, dia tahu karakter saya. Kalau karakter saya masih emosi, jelas anak itu ada akanan Pak, beda terus. Jadi kita tahu kepada anak, ngasih anak nasihat, tapi diri kita gimana? Jadi bukan sembarangan dipukul, sembarangan kan anak nilai kita Pak. Contoh seperti anak saya, Pak Yono, biasanya banget dari itu. Saya katakan, kamu harus nilai saya. Aku mendidik kamu tuh kamu harus jadi gambar saya, kan gitu Pak. Tapi menurut firman Tuhan ini bagi orang-orang Yahudi dan kita kecampur dalam keluarga kita kan gitu Pak. Orang Yahudi ini sangat-sangat ada aturan lah, sehingga Yesus menugaskan orang-orang Yahudi kan gitu Pak ya. Tetapi orang Yahudi melihat siapa Yesus itu, dengan kedisiplinan Yesus membuktikan bahwa inilah aku, kamu harus seperti ini. Itu menurut saya Pak. Dan kita harus menjadi seperti Yesus, kan itu Pak. Kalau anak marah, kita tidak harus dari teladan kita, kan gitu. Saya pikir anak nurut kok. Anak nurut, saya yakin anak nurut. Saya yakin. Kan coba kamu pandang tetangga kamu kiri, melihat aku itu siapa? Sehingga aku didik kamu. Itu pertanyaan saya Pak ya. Jadi kalau menurut saya ini bagus firman Tuhan malam ini atau hari ini memang untuk keluarga kita sendiri juga menegaskan dengan kedisiplinan supaya kita ini punya rasa disiplin dan takut Pak. Itu tujuan saya. Itu pertanyaan saya. Dan bagaimana Yesus mengatasi hal seperti itu menurut saya bertanya ya Pak ya.
ini ternyata Yesus terbukti baik Allah 3 hari terbukti dengan ada yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus ini kok sampai terjadi kemarahan itu dan akhirnya kemarahan itu akhirnya hilang gitu Pak ya? Itu gimana Pak? Sehingga Yesus membuktikan atas kemarahan itu. Maksudnya kemarahannya hilang gimana Pak? Gini, pada waktu si orang Yahudi itu sudah marah-marah kan gitu Pak ya kan? Nah, akhirnya Yesus ke bait Allah. Kan gitu kan, itu tadi kan dia ke bait Allah, jangan dikotori kan gitu. Tetapi Yesus akhirnya dengan kemarahan itu kan lupa gitu, jadi membuktikan karakter Yesus supaya bait Allah itu jangan dikotorkan gitu. Ada 3 sab bait Allah kan gitu Pak. Dengan kejadian Yesus ini berarti Yesus ini penuh dengan rasa tanggung jawab. Gimana Pak? Ini kan ini menurut firman Tuhan ini tanda orang-orang Yahudi kepada Yesus itu Pak. Gimana? Iya, jadi pada prinsipnya tuh begini, Yesus itu kalaupun dia marah, ini memang sudah di luar batas, dan ini mengandung faktor kesucian yang dilanggar. Sebenarnya itu, pertama kesucian, kedua dia mau membongkar dan meniadakan segala praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam ini. Sebenarnya itu Pak Yono. Jadi dia udah tahu, dia udah dengar. Bukan Yesus tuh nggak dengar, dia dengar. Oh ini begini ya. Jadi bukan main hajar-hajar aja gitu. Dia udah dengar pengaduan. Oh ini begini. Nah ternyata dia lihat, oh benar ini begini. Ya udah dia tanpa tedeng aling-aling lagi dia lakukan itu. Dan maksudnya hilang, bukan kemarahan Yesus hilang ya, dia memberikan ketegasan saja saat itu supaya orang Yahudi mengerti dan orang-orang non Yahudi. Dan di sini sebenarnya ya, kalau kita mau ngomong sejujurnya, Yesus membela orang-orang yang minoritas. Kenapa minoritas? Non Yahudi. Non Yahudi itu seperti kita di sini, orang-orang Kristen di tengah-tengah mayoritas kan. Dia membela abis nih. Kenapa? Oh, kenapa orang non Yahudi kok nggak bisa ibadah? Semua tempatnya dipakai sama orang jualan gitu semua. Kesian kan orang non Yahudi. Nah yang Yahudi boleh ibadah karena dia lewatin dari pelataran, dia masuk ke ruang yang lumayan dekat ke ruang suci, tapi nggak masuk sekali ya, tapi dia bisa di situ. Orang non Yahudi nggak bisa. Kayak kita lah Kristen Kristen bukan Kristen asli dari sana, tapi kan Kristen yang dilahirkan gitu. Seperti itu Pak. Ini Pak yang kedua pertanyaan saya. Kenapa mereka ini kok di bait Allah berdagang? Sebenarnya kan kalau orang berdagang itu sebenarnya di pasar supaya laku. Betul. Kok jadi di bait Allah gitu? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya gitu. Kenapa ya Pak? Kenapa? Kalau kita lihatlah di Indonesia ini, orang kalau jualan di jalan raya begini kan malah laku. Betul. Ya kan? Bisa-bisa dilindas mobil, tomat sama yang gitu. Ini di bait Allah. Di dalam, betul. Orang jualan di sini. Betul, ada kan? 3 lah ya. Kan secara logika, siapa mau beli, ya kan? Orang kok beli jualan tuh di bait Allah kayak lembu, merpati, ya domba. Ada penukar uang. Betul. Jadi pertanyaan saya. Nah, jadi sebenarnya Pak, mereka ini sebenarnya nih kalau kita lagi balik lagi, itu yang menyuruh mereka dagang itu imam. Istilah kasarnya nih, sorry Pak. Saya nih pendetanya gitu loh, atau Pak Ridwan ya kan. Udah dagang aja di situ katanya. Dan dagang itu memang disuruh Pak, nanti setelah selesai acara dagangnya selesai, itu bagi-bagian duit. Gitu loh. Yang tadi duit penukar uang bagi-bagi, kambing domba yang harganya misalnya 1 juta, 2 juta, dimakap tuh sampai 3 juta. Harus beli sih. Jadi orang yang mau datang minta pengampunan dosa segala macam, persembahan, nah mereka harus beli dari situ. Nah, jadi udah kong kali kong Pak. Nah, makanya nih sebenarnya Yesus marahnya bukan hanya kepada pedagang, tapi nampar langsung ke si imamnya sendiri. Jadi memang imamnya Pak yang suruh. Karena secara logika benar Pak Ridwan. Kalau orang dari luar dagang di situ, siapa yang mau beli? Orang lagi mau beli ibadah kan Pak, mau kusuk ibadah, ngapain sih gue beli pakaian, beli ini, beli itu, beli ini. Tapi ternyata memang yang menyuruh dia sendiri Pak. Apalagi yang merpati kan 20 kali lipat, bayangin untungnya. Belum yang lain-lain. Jadi emang ini
udah apa istilahnya dari zaman dahulu sudah mafia, Pak. Sudah mafia. Kayak kita di Israel juga saya dengar gitu ya, walaupun saya belum pernah ke sana. Begitu. Wah, ini nanti kalau mau beli ini, coba deh dengar. Itu makan ikan petrus yang kecilnya minta ampun, kurus lagi ikannya. Mahalnya minta ampun, Pak. Mereka kong kali kong juga. Jadi kalau ini jadi bisnis. Jadi dari zaman dulu rupa-rupanya sudah ada bisnis di dalam gereja. Yang ngebisnisin bukan orang di luar gereja, tapi gembalanya sendiri, imamnya sendiri. Makanya kan sering dibilang kan pengkhotbah, orang yang paling jahat adalah yaitu kadang-kadang ada di dalam gereja kita sendiri, si gembalanya sendiri yang paling jahat. Ngeri makanya. Kadang-kadang kita ngelihat kalau ngomong sejujur-jujurnya, ngeri ngelihat gereja. Pak Bigman Sirait sering bilang ngeri gitu. lebih apa istilahnya nih Pak ya, kasarnya nih. Penjahat di luar gereja itu masih ada welas kasih loh. Ya kan, markup mana ada sih penjahat di luar gereja yang markup sampai 20 kali lipat? Nggak ada. Paling dia naikin harga 2 kali, 3 kali. 100 jadi 200, 200 jadi. Nah, ini 100 jadi 2000. Kita bisa bayangin nggak? Penjahat beneran ya dulu. Penjahat paling jahat ada dalam gereja. Nah, itu makanya yang kita mesti sangat berhati-hati, dan sekarang sudah masuk ke semua. Jadi mereka nih kadang-kadang saya bingung ya. Nah, kemarin ada satu fenomena nih, si Pak di Kelapa Gading, di apa tuh namanya yang untuk orang Batak Merit Pak, di dekat Jalan Pegangsaan tuh, Perintis tuh, daerah-daerah situ dia tuh ya. Dia buka tuh 4 kali atau 5 kali ibadah. Saya dalam hati minta Roh Kudus bicara gitu. Ini kenapa ya? Kenapa ya orang-orang yang begini malah nyerangnya ke orang-orang yang di Kelapa Gading yang kaya segala macam gitu kan. Sedangkan di Kelapa Gading aja udah puluhan gereja. Ada Pak Yakub, ada ini, ada itu, ngapain? Kan berarti tujuannya jelas. Kenapa dia nggak masuk ke Papua, di paling ujung, masuk sini? Tujuannya apa? Dagang. Saya udah mau bilang tujuannya 100% dagang. Dagang firman udah. Nggak ada yang lain. Kalau dia benar-benar, dia kan sudah besar itu di tempat mana tuh, Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, dia sudah besar di sana, ya kembangin dong daerah. Baik Nias kayak, baik di mana lah, pokoknya di daerah-daerah terpencil. Itu baru namanya pendeta. Kalau begitu kita ngelihatnya sih, ya udah, ya terserah dia apa yang dilakukan, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi kalau saya ngelihatnya seperti itu, jadi dagang udah Pak. Jadi maaf kata nih, ngomong sejujur-jujurnya, sekarang banyak gereja yang 90%-an kali 80% itu dagang udah. Gerejanya gereja berdagang aja Pak. Pokoknya yang kaya ini kita layanin. Ayo kita serbu daerah yang mana, Kelapa Gading mana gitu yang mana. Coba suruh mereka Pak. Ayo buka deh di apa Kalimantan kayak Pak Bigman gitu, Kalimantan yang nggak ada orangnya, nggak ada yang mau, nggak ada duitnya. Ngomong-ngomong jujur kayak gitu. Nah, jadi memang nggak gampang. Ya, saya juga nggak bilang bahwa saya tuh waduh 100% murni, enggak. Tapi saya mau bilang kita lagi belajar menuju ke sana, karena saya paling takut kalau suatu saat saya mati gitu ya, terus ditanya gitu kan, ditolak Matius 7. Saya bisa bayangin kan, aduh udah capek-capek pengembalaan semua ditolak lagi kan di ujungnya. Bisa kita bayangin nggak? Aduh, ampun deh gitu kan, jangan sampai lah. Ya mereka mau melakukan apa-apa terserah mereka, tetapi kita tahu oh ini modelnya seperti ini. Kita nggak usah menjudge mereka, nggak usah menjelekkan, tetapi paling nggak kita tahu oh langkah-langkah yang seperti ini nih sangat berbahaya di dalam kekristenan. Memilih memilih komunitas juga hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Komunitas juga hati-hati ya, kita puji Tuhan ya punya komunitas walaupun tidak banyak, tapi saya ngelihat komunitasnya komunitas murni. Coba di lain tempat, di gereja lain ya dia bukan cuma bisnis ya, ntar dia beginilah, ntar dia beginilah, ntar gembalanya beginilah, begitulah, begini, waduh begitu banyak intrik dan trik. Dari Bu Ira di Padania juga saya pernah dapat masukan gitu kan, waduh intrik di sana apa gila-gilaan. Saya bilang nah, apalagi, dan itu sebenarnya tidak boleh, gereja itu tidak boleh berpolitik dan akan dipakai nih sekarang-sekarang untuk berpolitik kembali. Jadi kacau gitu, mestinya gereja ya benar-benar bahannya Alkitab, hanya ini yang kita ini, jadi lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Mengerikan. Ya, kita lanjutin ya. Ayat berapa tadi ya? Ayat 16 sudah lewat ya. Oke, ayat 17 ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk
rumahmu menghanguskan aku. Nah, nanti ada yang mau kasih pendapat nggak nih? Ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yang tadi tuh, yang dia tunggang balikan itu, tandanya apa? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, bukan berarti dia merombak ini secara fisik terus dia dirikan kembali, bukan sebenarnya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Yang dimaksud bukan membangun secara fisik. Orang-orang itu sudah salah. Jadi ngebangun secara rohaninya mereka, kebangunan rohaninya mereka. Nah, kan benar kan? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, membangun bait Allah tubuhnya sendiri. Nah, ini ada pendapat, ada yang mau ditanyakan dari ayat berapa tuh tadi? 17 sampai 21. Ini Pak, maksudnya 17-nya apa ini? Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya menghanguskannya apa nih Pak? Iya, maksudnya gini Pak. Jadi cinta maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu. Nah, jadi di sini murid-muridnya teringat cinta untuk rumahmu, rumahnya Allah sendiri, menghanguskan aku. Nah, jadi sebenarnya nggak ada lagi cinta yang lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada sebenarnya kata menghanguskan ini tuh sama dengan sangkal diri dan pikul salib sih Pak. Jadi ketika dia mencintai rumah Tuhan, sebenarnya bukan rumah Tuhan yang dicintai. Seharusnya yang dicintai siapa? Yesus. Yesusnya sendiri yang dicintai, itu menghanguskan aku. Jadi akunya ini harus pupus gitu, hilang sama sekali, nggak ada berarti. Yesus yang semakin ditinggikan, kita yang semakin rendah. Yesus yang semakin besar, kita yang semakin rendah. Jadi dengan perkataan lain di sini adalah benar-benar kita menghanguskan diri kita sendiri, back to zero. Yesus yang luar biasa. Kita diminta benar-benar di sini menyalibkan keinginan daging kita, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Mungkin ada yang lain, pendapat lain? Mungkin kalau seperti saya mungkin Pak ya. Inilah yang mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja. Ya, seperti istilahnya ada istiadat lah, ya, budaya, tapi tidak mencintai Yesus. Makanya kalau kau mencintai Yesus, kalau kau mencintai hanya rumahnya Allah, tapi kau tidak mencintai aku, habis kau, kira-kira begitulah, rusak kau, kira-kira begitulah. Kalau penjelasan saya. Yeah. Kalau kau mencintai rumah Allah, ya mungkin Yesus ngomong gitu kali Pak ya. Kalau kau mencintai rumah Allah, hanya tidak mencintai aku secara fisik. Mungkin gitu kan. Bisa juga seperti itu. Yang lain gimana kira-kira? Ada pendapat lain? Ferry, Jo, Marvel, Deborah. Ini seperti itu ya Pak. Karena kan di sini dibilang cinta untuk rumahmu. Rumahmu ini kan besar, berarti kan rumah Allah. Rumah Allah itu kan seperti bangunan gereja. Menghanguskan aku itu kan Yesus, karena A-nya itu besar. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti yang di ayat ini kan, ini di ayat 17, bukan di ayat yang dia kepada pedagang merpati, yang dia katanya dihancurkan rumah Allah itu, dia dapat membangunnya dalam waktu 3 hari. Tadi yang di ayat itu maksudnya menghancurkannya itu kan bangunan. Nah, maksudnya Yesus di sini cinta untuk rumahmu, yaitu bangunan yang dihancurkan itu, ya. Mereka kan tidak terima orang-orang Yahudi ini, karena bangunan itu hancur, gitu kan. Nah, mereka menganggap mereka mencintai bangunan itu kan, bangunan gereja itu, gitu. Bangunan gereja itu. Sedangkan Yesus tidak menginginkan mereka untuk mencintai bangunan itu, tapi harus mencintai
mencintai Yesus gitu. Secara ininya gitu, makanya dikatakan ketika bangunan itu hancur, itu menghanguskan aku. Dalam arti mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi gitu. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu sebenarnya siapa gitu. Betul. Menurut saya sih seperti itu ya kayak. Jadi kalau kita mencintai rumah Tuhan, kita akan hanyut atau akan hangus sendiri karena kita tidak mencintai Yesus benar-benar dari dalam diri hati kita sendiri gitu. Artinya seperti budaya kan ibaratnya ya. Udah bangunan gereja, Iya, kayak orang Yahudi kan gitu. Iya, sebenarnya itu benar. Karena kenapa? Ya itu, kalau kita mau bagaimana kita mencintai Yesus dibandingkan dengan kita hanya mencintai secara bangunan. Ya, balik lagi kan tadi, sangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus. Tanpa, kan Yesus bilang, tanpa sangkal diri dan pikul salib, engkau bukan murid Kristus. Sebenarnya itu yang dia mau sampaikan. Ya itu benar, penalaran itu benar banget bahwa kita jangan mencintai rumahnya Tuhan, jangan istilahnya gini, propertinya lah ya, propertinya Tuhan, tetapi kalau sampai itu terjadi menghanguskan. Nah, ya dengan perkataan lain, ketika kita mencintai Tuhan, ya tidak ada jalan lain, kita harus apa? Sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Ya itu benar, nggak apa-apa, kita kan diskusi ya supaya semua kita dapat bahan-bahan ini dengan komprehensif, dengan penuh. Oke, 18 gimana kira-kira? Deborah dan yang lain, Bu Gembala, orang-orang Yahudi menantang Yesus tuh. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa tuh ceritanya? Kavinka mungkin yang belum bicara, Grace. Monik, Grace. Apa nih? Tanda apa nih? Tanda apakah dapat engkau tunjukkan? Saya mau nanya, Yesus ditanya apa, jawabnya apa? Ini tanda apa yang buat? Katanya membuka bait Allah. Bilang ada orang Yahudi 46 tahun kan kami membangunnya kan berapa tahun. Yesus bilang yang dia maksud adalah tulis sendiri. Maksudnya apa gitu? Lagi ngomong tanda yang minta, ya kan? Orang-orang Yahudi lagi minta tanda apa nih kalau engkau hebat, misalkan engkau berhak untuk hancur-hancur bait Allah, engkau itu siapa kan tanda? Tuhan bilang, ntar aku akan robohkan bait Allah, ntar akan aku bangun lagi dalam 3 hari. Maksudnya, yang Yesus maksud itu kan dia nggak menjawab pertanyaan si orang Yahudi gitu kan? Ya makanya sebenarnya kalau kita ngelihat di sini, ini sama waktu perempuan Samaria di pinggir sumur, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Bukan yang ditanya apa dijawab apa, sebenarnya Yesus itu nggak nyambung ya, antara seorang Yahudi sama Yesus ini nggak nyambung gitu apa yang dia mau. Cuma satu hal sebenarnya Yesus ingin memberitahukan yang tadi sebenarnya bahwa kenapa dia mau meruntuhkan bait Allah itu bukan secara fisik, nggak nyambung sebenarnya. Dia maunya meruntuhkan itu secara kerohaniannya yang udah babak belur, yang udah kotor, itu yang dia pengen bangun sebenarnya. Yesus selalu gini, sorry. Ini emang ada satu yang kita mesti perhatiin ya. Saya pun masih belajar sampai saat ini. Jadi gini, Yesus itu ya kalau ngejawab itu nggak kayak kita. Misalnya, Pak Yono, ya kan, saya mau beli burung 1. Oh iya Pak, ada burung murai, burung ini. Enggak, dia nggak jawab begitu. Emang agak bahasanya tuh agak lebih tinggi gitu loh. Bukan tinggi juga. Nah itu menandakan bahwa dia pintar. Tapi saking tingginya, kadang-kadang si siapa namanya, si itu nggak Bener. Iya. Saking tingginya, nah nggak nyampe. Seperti Deborah nih sering kan, Dep ini begini-begini gitu. Wah,
Padahal saya udah nyampe di sana, si Deborah baru sampai sini, sampai sana salah gitu kan, nggak nyambung. Sering kali juga saya walaupun udah lumayan dekat sama Deborah sering nggak nyambung gitu, nggak tahu kenapa gitu, saya juga nggak ngerti gitu kan. Nah ini apalagi ini ditanyanya apa, jawab Yesus kepada mereka rombak bait Allah. Tapi sebenarnya tujuannya sih jelas bahwa dia ingin memberitahukan ini tentang bait Allah yang tadi yang diobrak-abrik sama Yesus sebenarnya. Tapi kenapa Yesus nggak jawabnya to the point aja gitu? Maksudnya biar orang ngerti kan. Kalau orang Itu. Orang nggak tahu ngomong Nah, apa gitu. itu yang memang apa sih namanya, bukan peribahasa, apa tata bahasanya Yesus. Ingat nggak waktu yang di perempuan Samaria? Minta air gitu. Enggak, saya akan kasih air hidup. Nah, dia bingung kan, air hidup sampai selama-lamanya kamu nggak usah minum lagi gitu. Kita deh, jangan jauh-jauh kalau kita ada jadi orang perempuan Samaria itu, kita bingung nggak? Bengong. Ini apa ya gitu kan? Ya itu, ya memang IQ-nya beda. Ya kalau saya mau bilang ya itulah bedanya, dia dari surga, kita dari dunia. Jadi IQ-nya udah 200, kita cuma 120. Ngomong kayak gitu supaya dia udah mau dikepukin sama orang itu semua kan. Dia ngomong kayak gitu jadi dia orang nggak ngerti kan. Ngomong apa nih? bisa juga bener. Itu hal-hal yang masuk akal gitu. Bisa aja bener. Yo kan udah mau dihajar gitu. Kayak jadi kayak orang ngaco gitu kan. Wah. Kayak orang aja. Tapi sebenarnya tujuannya bener gitu. Dia pakai bahasa yang memang sih di beberapa case dia seperti itu. Banyak, beberapa kali perempuan Samaria. Terus apa lagi ya? Oh itu yang waktu dia nimpukin orang yang berdosa, penjinah. Nah itu juga dia ngomongnya kan orang bingung semua kan. Bingung. Banyak. Bahkan kan ada berapa ya? Ada 40 apa 68 perkataan-perkataan Yesus yang sulit. Ya kita sih coba belajarin gitu kan. Oh ini seperti ini per case apa yang ditanya dijawab apa. Saya tambahin sedikit Pak ya. Boleh silakan. Ini ayat 19-20 ini jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan memberikannya kembali. Jadi kalau kembali kita tadi seperti Yesus waktu dia membuat cambuk dan membalik-balikan meja-meja mereka kan, dan itu penukar-penukar uang, pedagang-pedagang merpati, lembu dan sebagainya. Jadi sehingga Yesus berkata, kalian itu hanya mencintai rumah Allah tapi tidak mencintai aku. Nah, mungkin kalian ini sudah membangunnya bait Allah ini 46 tahun nenek moyang kalian. Tapi jangka 3 hari aku akan merombaknya. Artinya kalau di ayat 16 saya lihat dia akan mati, ya kan? 3 hari. Nah, kan di sini jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi Yesuslah yang membangunnya kembali, artinya ya ini dia bahasanya kan bahasa tinggi. Secara rohani dia akan mati. Cuma mereka kagak mengerti, ya kan? Saya akan mati demi kamu, demi dosa-dosa kamu, demi dosa dunia ini. Saya akan mati buat kalian dan saya akan bangkit hari yang ketiga itu. Nah, makanya sampai mereka juga bingung. Sedangkan lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Bingung. Karena secara logika kan bingung. Kayak kita bangun apa yang mewah 46 tahun, 3 hari ya sudah Bang. Ini jangan-jangan ini nih bukan Loro Jonggrang gitu kan. Trek gitu kan ceritanya di orang-orang mikir kan di sana. Jadi artinya kiasan. Yesusnya sudah mati, berarti 3 hari tidak. Kalau mereka gini Pak, mengenai judul Yesus menunjukkan bait Allah itu di situ mengotori pedagang-pedagang itu. Jadi maksudnya bait Allah jangan dikotori. Kan gitu Pak, Yesus marah. Ya kan? Maaf Pak, jangan marah. Jadi saya orang berada. Jadi maksudnya menunjukkan bait Allah itu karena pedagang-pedagang jadi menjaga kamu itu, jadi orang Yahudi. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Dibatalkan gitu Pak. Ya seperti kita ya, kita seorang aktivitas gereja di gereja itu kita berbuat salah, dosa lah, ya kan? Maksudnya seperti pemerintah khotbah, kita main HP, kita main segala kan itu tidak bisa Pak. Harus fokus gitu maksudnya. Jadi menurut saya dalam hidup ini jangan seperti itulah, gitu loh.
Ya Pak ya, jadi Betul. jangan seperti itu, jangan dikotori itu, karena itu bukan tempat pedagang. Sehingga orang-orang Yahudi minta tanda. Begitu tanda itu, oh benar seperti itu. Kalau bait Allah itu adalah suci. Suci, kudus. Sebagai diri kita itu harus benar-benar suci gitu loh. Tidak bisa dikotori. Itu Om Benar. Boleh, bagus juga. Tapi ada satu hal nih, tadi saya barusan dapat nih ilham dari Roh Kudus. Tek. Oh, ternyata orang untuk bisa belajar Alkitab, apalagi nih kita-kita yang sudah diselamatkan gitu ya, itu saja masih sulit. Jadi kalau orang luar baca ini, wah ini nggak cocok nih, gue buang aja 7 keliling gue baca begitu. Kita aja yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen aja nih, baca aja masih bingung, ini kenapa ya begini, kenapa aneh, kenapa begini, kenapa begitu kan. Jadi sebenarnya memang Alkitab itu perlu kita bukan cuma baca asal baca, tapi benar-benar ketika kita baca tuh emang ada kata-kata yang nggak gampang. Ada kata-kata yang gampang ada, tapi ada kata-kata yang rumit, ngejelimet, yang kita kadang-kadang perlu minta, bahkan ini perlu refer ke bahasa aslinya lah segala macam. Kadang-kadang memang begitu. Dan itu memang Tuhan mau supaya kita duduk baca ini seperti saya, kalau saya ibaratin seperti saya baca Kopingho. Kan saya kalau baca Kopingho dulu sampai pagi sampai jam 4, sampai jam 5, gara-gara itulah saya pakai kacamata. Dari SMP kan saya nggak pakai kacamata tuh, gara-gara baca Kopingho berjam-jam, saya nyewa sampai setumpuk ini. Akhirnya jadi pakai kacamata kan, baca terus kan berjam-jam sampai pagi. Nah, Alkitab mestinya juga begitu, kita baca ya kan. Memang menarik kalau kita lihat kan. Nah, makanya PA begini nih menarik, seger. Saya sendiri juga dapat banyak masukan. Yuk kita lanjutkan ya, ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah, nah ini makanya tadi kan, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tapi itu setelah kejadian. Kalau belum kejadian, kalau kita saat itu di situ juga kita bingung kan, sama kayak tadi. Tapi ini membuktikan bahwa benar. Oh, dia ngerombak bait Allah bukan dalam arti kata jasmani, dia bukan ngerombak bangunannya, tapi dia ngerombak kitanya, dia ngerombak manusia batiniahnya, merombak kerohanian kita. Ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya, puji Tuhan ya, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, itu apa tuh? Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Jadi sebenarnya dia mau memberitahukan gini. Itu udah begitu banyak umat, begitu lama umat beribadah, begitu lama itu pada ke bait Allah setiap minggu. Mungkin mereka seminggu 3-4 kali kali ya ke bait Allah. Kalau saya nggak salah itu ada waktu-waktu tertentu tuh 3-4 kali, nggak seperti kita setiap hari Minggu saja gitu kan. Nah, itu saja Yesus nggak percaya gitu sama mereka, mempercayakan dirinya kepada mereka. Samalah yang seperti saya sering kasih tahu dalam khotbah. Dia bilang, waduh ini ngeri ya, kita sudah belajar terus, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita benar-benar in the finalnya kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Ini yang Yesus maksudkan salah satu. Mungkin ada pendapat yang lain gitu kan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka ya. Yesus itu pasti tahu semua tabiatnya, karakternya, apalagi dia juga Allah dan dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi dia tahu persis semuanya dan dia nggak berani mempercayakan semua orang itu kepada dirinya kepada semua orang. Sampai di situ kira-kira ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan, Marvel? Konteks dia Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka itu dalam konteks apa? Mempercayakan diri. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu dalam konteksnya apa? Iya, jadi sebenarnya konteksnya gini, kan dia bilang dia mati bangkit untuk umat. Nah, sekarang dia mati bangkit untuk umat,
yang harusnya menebus mereka, yang harusnya ini, tetapi Yesus sendiri nih, ya, karena ngelihat kelakuan mereka yang seperti itu, dia tuh nggak percaya, mempercayakan dirinya tuh dia nggak percaya bahwa mereka ini pasti akan diselamatkan gitu. Sebenarnya konsepnya arahnya ke sana. Dia nggak percaya akan diselamatkan gitu. Bayangin tuh, seorang Yesus nggak percaya nih. Seperti saya, seorang gembala, ini kira-kira ini orang masuk surga atau enggak ya? Padahal sebenarnya kalau dari Allah Bapa predestination, dia udah tahu bahwa ini akan selamat, ini nggak akan selamat. Semua udah kita nih sudah di set dari awal, Pak Yono, gitu kan? Pak Yono udah di set dari awal akan selamat atau enggak. Dan kita sudah di set dari awal untuk ada di Aberta. Ya mudah-mudahan kita semua ketemu lagi ya di sana. Jangan sampai nggak ketemu satu pun. Kan sedih ya kalau misalnya kita ke sana pulang. Ya saya bilang surga kan kembali bukan seperti surga yang seperti orang-orang Pantai Costa zaman dulu kan. Surga nanti kita sama seperti sekarang, beraktivitas semua, cuman nggak ada kawin mengawinkan, semuanya jadi seperti temen, semuanya damai sejahtera. Pak Yono juga nernak ayam, nernak apa, ayamnya telurnya 1, kalau di surga telurnya bisa 10. Iya Pak, benar. Jadi semuanya tenang, damai. Ya, nanti udah di surga ya udah, Bu Elista yang sering sewa-sewain kontrakan itu nggak perlu ditagih lagi Bu, nggak bayar semua, aman semua. Ibu juga tenang, damai. Dia kan bukan ditagih, dia malah kasihin uangnya gitu, nggak usah tagih-tagih lagi. Sebelum waktunya udah, karena surga. Kalau dari ini sih mungkin pas dibaca-baca lagi nih, kan di ayat yang kedua-3 kan dia bilang, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah tapi kan si orang-orang ini setelah melihat tanda-tanda Yesus, dia tuh mau ngabarin kan ke orang banyak nih. Nah tapi Yesus tuh nggak percaya bahwa kayak ini kalau misalkan dia yang ngabarin nih, takutnya bukan jadi kebenaran tapi jadi kesaksian yang hampa nih. Makanya di ayat yang ke-25, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya itu yang kalau dia beritain ya nanti hanya untuk berdagang apa segala macam. Ya sebenarnya pesannya di situ sih kayak kenapa Yesus nggak percaya sama ini. Tapi kayak kalau masalah keselamatan ya ujungnya apa? Ujungnya keselamatan juga. Nggak percaya untuk apa? Ya untuk keselamatan. Karena gini, dia sebenarnya mau kasih tahu gini ya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya. Kesaksiannya kepada siapa? Kepada dia kan, tentang manusia. Bukan kebalik nih, bukan kepada manusia tentang dia, tapi kepadanya tentang manusia. Jadi dibilang apa? Dan karena tidak perlu seorang pun, nggak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Jadi orang nggak perlu kasih tahu, Yesus, ini manusia ini benar gitu kan? Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, karena dia tahu manusia seperti ini. Jadi nggak usah kita, istilah kasarnya nggak usah kita dorong-dorong orang untuk diselamatkan atau untuk bertobat, karena dia tahu. Terus sebenarnya di sini nih dia murid-muridnya belum nulis waktu lagi dia belum. Setelah Yesus sudah mati baru dia tulis. Ini dia tambahin tuh biar nggak kelihatan bodoh kali buat murid ini. Betul. Oh, akhirnya ngerti gitu. Iya betul, itu benar banget. Karena dia itu belum nulis ketika saat itu belum. Dan itu kan sambungan. Ini kan kalau kita lihat ayat sambungan nih, setelah dia mati kan. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci. Berarti begitu lamanya mereka nggak percaya sama Yesus, setelah itu proses itu baru percaya. Makanya satu hal ya, saya mau kasih tahu kita semua, kita tuh sungguh bahagia loh jadi orang Kristen. Nggak perlu kejadian dilihat di depan mata, kita semua percaya sama Yesus. Amin. Itu luar biasa, jarang, bukan jarang ya, anugerah Tuhan yang besar buat kita. Tapi hati-hati, jangan terlalu anugerah. Tapi ya puji Tuhan,
Kita bisa percaya sama Tuhan, kita bisa percaya akan pekerjaannya tanpa melihat langsung, hanya mendengar, hanya membaca Alkitab, kita sudah percaya. Itu iman yang nggak bisa orang lain dapatkan. Karena satu hal aja nih ya, kita percaya bahwa Allah kita mati, dan orang lain nggak ada yang percaya bahwa kok Allah bisa mati. Itu saja sudah iman yang nggak bisa ketukar. Jadi orang yang diselamatkan itu seperti itu. Nggak bisa orang bilang, wah orang lain kita paksa-paksa ini. Enggak, kamu punya Tuhan mati kok. Kamu punya Tuhan berdosa kok. Kamu punya Tuhan begini kok. Ya kan? Kenapa? Karena memang nggak dikasih sama Tuhan. Iman istilahnya iman percayanya itu nggak masuk ke dia untuk dia bisa percaya. Dan gini Pak, banyak orang mengenai ini tapi tidak banyak percaya tapi tidak mengenal Pak. Saya percaya Yesus tapi tidak mengenal. Contoh ini menyatakan kalau kamu mengenal ya harus percaya, kalau percaya harus mengenal. Jadi kalau jadi tadi kita percaya Yesus harus mengenal Yesus. Kenapa? Kita buktikan, saya kenal Yesus. Gitu. Kenapa Yesus? Atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi saya kan itu. Iya. Jadi intinya ini Paskah ini menyatakan bahwa kebesaran Yesus dinyatakan. Sehingga orang banyak percaya, tapi kata Yesus, kamu kurang nggak mengenal aku. Kamu banyak yang percaya, tapi kamu tidak mengenal aku. Percuma kamu, hanya percaya aja. Gitu. Itu menurut saya intinya itu dalam bait suci itu tadi Pak. Jadi tentang hari Paskah itu, jadi banyak orang yang percaya tapi tidak mengenal. Dan sekarang ini sudah mulai terjadi banyak orang lain yang tidak mengenal. ya betul. Makanya kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan diri sekarang. Ya makanya puji Tuhan ya, kita terus ngedalamin ini. Kalau bisa ya Bapak Ibu Saudara baca satu perikop kayak gini, diulas sendiri ya kan, dibahas-bahas, dibaca-baca. Puji Tuhan kan. Jadi seperti ini nih, makanya saya suka sekali sama PA tuh kan, sama anak-anak muda juga. Kita bisa ngebahas, sekalipun kadang-kadang kita pun masih bingung gitu loh, nggak 100% kita bisa bahas semua di PA, enggak. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan juga masih banyak yang kita masih tidak mengerti, masih bolong-bolong gitu. Nah itulah kita belajar sama-sama, saling mengisi, saling introspeksi diri. Dan kalau kita lihat ya semakin belajar Alkitab, semakin kita tidak banyak mengerti. Semakin kita belajar, kalau kita belajar belajar sekolah ya, Grace, Monik, Deborah ya kan, nggak tahu ada Deborah juga sama nggak ya kan, sama Davin nggak. Semakin kita belajar kan semakin kita mengerti. Tapi kita semakin belajar Alkitab, semakin kita merasa waduh, kok semakin bodoh ya, semakin jauh ya, semakin kita istilahnya, waduh kita semakin jauh ya dari standarnya Tuhan. Waduh kita banyak berdosa, kita ini makanya ini namanya buku yang kehidupan yang luar biasa, dan orang mengabaikan ini seenaknya aja. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dibahas, nggak pernah di. Nggak masuk akal Pak. Benar bilang begini kan nggak masuk akal gitu Pak. Dalam Alkitab itu tidak masuk akal, yang akal kita tapi. Iya, karena memang kan pikiran manusia kan, otak manusia hanya sebesar bakpao, kecil. Dan ingat kembali yang saya sering bilang, bahwa Alkitab itu adalah final. Alkitab itu bukan objek, tapi subjek. Alkitab itu bukan objek penelitian. Kalau Alkitab ini sebagai objek penelitian, maka apa bedanya Alkitab ini dengan kalkulus, dengan matematika? Aljabar, kalkulus, segala macam ya kan, apa bedanya? Dapat nggak aljabar? Nggak. Aljabar, kalkulus ya kan, terus matematika diskrit kalau saya dapat dulu. Apa bedanya? Sama. Ini nggak bisa sebagai objek penelitian, nggak bisa. Wah ini begini salah, nggak. Ini sudah final dan kita percaya. Sebagai dia subjektif berjalan bersama dengan kita. Kalau ada orang yang nanya seperti itu, dan ini final. Ada amin? Cukup?